halal bihalal di sana ada ya. Ada. Nah, kalau sekarang kan ada acara kunjungan tuh kalau misalnya lebaran dari keluarga, tetangga, teman gitu. Nah, tadi ada pertanyaan gitu. Pak Ustadz, kita lanjutin diskusinya, Pak. Kalau kita di hari kemenangan yang dimulai hari ini, itu maaf-maafan, tujuan untuk maafan. Sebenarnya bagaimana kalau memaafan, apakah kita harus melupakan juga, Pak Ustadz? Oh, ini kayaknya pengalaman pribadi ya, Anggi. Iya, Karena kan atau biasanya maaf-maafannya cuma maaf aja kan? iya, biasanya kan formalitas nih, Pak Iya. Ustadz. Selamat Sama-sama, Idul Fitri, gitu ya. mohon maaf lahir dan batin gitu. Iya. Selalu ada kata Ya. itu, kalimat itu, mohon maaf lahir dan batin. Ya, memang harus diyakini bahwa Idul Fitri ini adalah momen kita untuk tadi naik kelas gitu ya. Untuk naik ke menjadi lebih baik itu salah satunya kita harus totalitas, Mas Anggi. Totalitas itu berarti ketika minta maaf itu betul-betul totalitas kita ingin bermaaf-maafan. Kenapa? Karena setelah sebulan penuh kita itu berdoa, kita itu dihapuskan dosa. Doanya kan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan itu dijanjikan oleh Allah dihapuskan. Jangan lupa hidup kita itu bukan hanya secara istilahnya itu vertikal dengan Allah, tapi horizontal juga ya? ada. Jadi kalau pembebasan secara vertikal selesai, maka besok itu adalah etapa berikutnya pembebasan secara horizontal. Maka harus bisa memaafkan karena yang namanya hak adami, misalkan seseorang tersinggung oleh orang tersebut, tidak bisa dihapuskan hanya karena kita bertobat. Harus tetap bisa meminta maaf dan dimaafkan. Nah, maka ada proses Idul Fitri itu menjadi sebuah momen untuk kita meminta maaf. Biar jalur horizontal dan juga jalur vertikalnya selesai dua-duanya. Betul-betul menjadi sebuah kemenangan. Dan yang luar biasanya, Mas Anggi dan Mbak Eva, bahwa ketika kita mau meminta maaf dan memaafkan, itu efeknya ternyata luar biasa. Dan itu cermin dari orang yang bertakwa. Bisa memaafkan itu ternyata kan para ahli juga sudah diteliti, ternyata menyehatkan. Semakin orang bisa memaafkan orang lain, hidupnya semakin sehat. Jadi kalau kita ingin sehat totalitas, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidupnya betul-betul meningkat gitu kan, maka momen besok itu adalah momen yang luar biasa. Siapkan totalitas kita minta maaf dan juga memaafkan. Maka itu menjadi sebuah trigger kali ya, atau menjadi sebuah daya ungkit sehingga kita semangat untuk meminta maaf dan memaafkan. Iya, menarik ya Pak Ustadz, memaafkan itu juga untuk diri kita sendiri ya. Betul. Tapi tadi menarik juga pertanyaan dari Anggi, memaafkan tapi apakah serta-merta kita bisa melupakan, Pak Ustadz? Karena kan itu yang lebih sulit nggak sih, Anggi? Kemauan untuk minta maaf ya. Sekarang orang yang diminta maafnya, apakah dia masih, bagaimana cara untuk dia juga melupakan? Ikhlas begitu, Pak Ikhlas. Ustadz? Betul, memang di situ harus ada yang namanya totalitas. Artinya terkadang kita tersinggung, terkadang kita sakit hati, bahkan kita merasa dizolimi gitu kan. Kalau kita yakin bahwa ketika ada orang menyinggung saya, ataupun juga menyakiti saya, jangan lihat orangnya, tapi lihat di belakang itu, yaitu Allah. Ketika orang lain menyakiti kita, lihat Allahnya, Allah sedang meminjam orang tersebut untuk memberikan tantangan kepada kita, apakah kita bisa bersabar, bisa bersyukur tetap ataukah enggak. Jadi yang dilihatnya adalah bukan orangnya, tapi di belakang itu. Bagaimana Rasulullah itu diludahin, bagaimana Rasulullah itu dicampakkan tidak baik. Tapi malah Rasulullah membalas tidak marah, kemudian diolah, kemudian memberikan dengan cinta. Luar biasa gitu kan, ketika orang tidak hanya menahan amarah, tapi juga memberinya, melawannya dengan cinta. Dan saya yakin besok itu merupakan sebuah momen. Kalau kita ingin naik kelas, ingin tambah berkah hidupnya, tambah sehat, maka isi kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan itu salah satunya dengan ingin meminta maaf dan memaafkan secara legowo totalitas. Ustadz, bagaimana dengan diri sendiri? Bagaimana cara untuk memaafkan diri sendiri? Ya, memaafkan diri sendiri itu kan sebenarnya induk ataupun juga titik kulminasi kecerdasan spiritual. Nah, titik kulminasi kecerdasan spiritual itu adalah ridho. Ridho dengan apa yang ada, termasuk dengan diri kita. Dalam Sayyidul Istighfar itu, Rasulullah menarasikan begini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi ada kalimat mastata'tu. Mastata'tu itu
sekemampuan kita. Ya Allah, saya tuh asumsinya pengen begini-begini, tapi kok cuma sebegini ya. Nah, jangan kecil hati. Karena ketika kecil hati di situ itu diolah oleh musuh kita yang namanya setan gitu kan, untuk masuk dalam diri kita, dalam apa istilahnya menyampaikan hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita, sehingga apa istilahnya tayas, sehingga kita tidak semangat ataupun juga tidak optimis gitu. Nah, ya sudah, kalau memang sebegini adanya, maafkanlah. Ya Allah, Ramadan kemarin saya paling cuman segini gitu. Jangan kecil hati. Kita harus memiliki mental yang optimis gitu kan. Kata kalimatnya mastata'tu, ya Allah, walaupun saya tahu bahwa kebaikan itu begini-begini, tapi dan memang sekemampuan saya bisanya segini, dan dinikmati, dan ini menjadi sebuah modal kita untuk move on. Bahwa betul-betul ini adalah merupakan sekemampuan kita gitu Mas Adi. Mental optimis itu menjadi penting juga ya Pak Ustadz. Kalau kita tarik pada konteks saat ini, situasi berbangsa dan bernegara, mungkin kalau kita lihat ya di media sosial ada suara-suara pesimis, tidak optimis, rasa-rasa gelisah. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya kita bisa menjadi manusia, pribadi yang lebih baik, naik kelas dengan rasa optimisme yang bisa terus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga? Sebenarnya, subhanallah ya, titik sekarang itu kalau menurut saya adalah titik balik yang luar biasa, harus kita pandai bersyukur. Mohon maaf Mbak Eva ya, saya 10 tahun di Mesir, di Al-Azhar, kemudian sering juga ke Saudi, ke negara-negara Timur Tengah yang notabene mereka itu adalah negara yang tempat munculnya Islam. Tidak ada seindah, senikmat beragama di Indonesia. Kayak seperti tadi itu rame-rame di jalan, takbiran itu kan, mana ada di Mekah. Kalau di Mekah seperti itu udah masuk penjara. Begitupun di negara, artinya kesyukuran kita beragama di negeri kita itu lebih dari negara-negara di Timur Tengah. Artinya kita bersyukur kepada pemerintah yang ini kan merupakan political will ya dari pemerintah tentang bagaimana agama Islam itu menjadi bukan dominan, artinya ramah dan juga nyaman. Tidak ada kekangan, tidak ada pengekangan. Nah, jadi harus dimunculkan sisi optimisme. Kemudian yang harus juga kita pahami bahwa kalau menurut guru saya gitu ya, negara yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah negara kebersamaan, dibangun dari kesepakatan bersama. Maka disebut dengan tadi Darul Mitsaq. Apa bedanya dengan Pancasila? Jadi sebenarnya Pancasila itu menurut saya dan juga beberapa kawan yang sudah meneliti adalah bentuk negara lebih dekat dengan bentuk yang dibangun oleh Rasulullah. Disebut dengan Darul Mitsaq. Rasulullah membangun Piagam Madinah. Apa bedanya dengan Pancasila? Di Pancasila itu jangan sampai ada perbenturan walaupun berbeda-beda. Maka para founding father kita telah mewariskan negeri ini dibangun dengan kebersamaan, dan kita harus optimis. Saya yakin bahwa keberagamaan di negeri kita tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Maka optimisme kita munculkan. Jadi patut momen Idul Fitri ini menjadi sebuah momen kebersamaan, kemudian saling memaafkan, kemudian meningkat menjadi orang yang lebihlah termasuk di dalam kehidupan bernegara. Untuk membangun, apalagi kita punya gambaran ke depan gitu ya, Indonesia emas berapa 2045. Umat Islam dengan segenap pengabdiannya, totalitas keperibadatannya harus juga menyongsong pada tagline Indonesia emas 2045 ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketaatan. Taatannya kan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, yaitu pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi luar biasa, harus dibangun sebuah optimisme untuk bersama dan untuk betul-betul membangun bersama, tidak ada pertentangan lah gitu. Oke, inilah momennya kita besok ya, Eva ya, di mana kemenangan ini kita hidup di negara yang damai, kita hidup dengan negara yang terbuka dengan perbedaan, ini harus banyak-banyak disyukuri. Dan
mau memaafkan dan meminta maaf ya. Iya, banyak sekali tadi pesan-pesan dari Pak Ustadz yang bisa kita ambil ya Pak Ustadz, supaya kita bisa kembali ke fitrah kita. Betul, ya. Itu inti dari hari Jangan kemenangan. Sampai turun level lagi ya Eva. Jangan sampai turun level. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Selamat mudik ya. Mau mudik kemana Pak Ustadz? Ke Banjaran, saya ke Bandung. Ke Bandung. Hati-hati di jalan. Ustadz terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak Ustadz, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Dan kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam live event Malam Takbir.